Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala hadha al-liqa' al-mubarak. حيث إن شاء الله في هذا اليوم سنواصل درسنا مع مادة فيلولوجي للقسم الثاني. فإن شاء الله هذا اليوم سنأخذ وندرس الكتاب المحقق، الكتاب المحقق في علم الحديث أو خاصة ما يتعلق بالكتاب الحديث. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji kitab yang sudah ditahqiq, ya. Tapi kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab hadis, ya. Setelah sebelumnya kita membahas kitab Al-Ahadits Tiwal, ya, karya Imam Tabrani. Sekarang kita akan membahas kitab hadis yang lain, yaitu Musnad Al-Imam Al-Musnad Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, yang disusun oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Baik. Wassalat suratul kitab ya talibat. Talibat. Wassalat Ustaz. Ustaz. Baik. اليوم سندرس ونقرأ عملية التحقيق من خلال كتاب مسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تأليف الإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأسبهاني. الحديث ينسب إلى الإمام أبي حنيفة المسمى بالمسند، أي أن الأحاديث تكتب على طريقة المسند. هناك طرق كثيرة في تأليف الحديث النبوي. هناك طريقة الجامع وطريقة المعجم، كالأحاديث الطوال للإمام الطبراني له كتاب في المعجم، وكذلك هناك طريقة السنن وطريقة المستدرك والمستخرج. هنا نتعرف على طريقة المسند في تأليف الأحاديث النبوية، حيث أن هذا المسند ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 150. Jadi ini kitab Musnad Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Dan Musnad, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah salah satu metode, ya, di dalam taklif hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Musnad itu sebenarnya bukan nama kitab dalam arti sebagai sekedar nama, ya. Nah, tetapi Musnad itu ada tujuan, ada maksud yang mengisyaratkan kepada suatu metode di dalam penyusunan hadis, ya. Seperti saya sebutkan, ada istilah mustadrak, kemudian mustakhraj, kemudian ada jami, ada sunan, ada musannaf. Nah, itu istilah-istilah yang sebenarnya punya maksud, ya, dan dalam penyusunan hadisnya berbeda-beda tergantung kepada pengistilahan itu. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, kalian bisa rujuk kembali dalam kitab Taisir Mustalah Hadis karya Syekh Muhammad At-Tahan, ya. Ataupun dalam kitab-kitab ulumul hadis biasanya dijelaskan terkait dengan turuk, ya, fi ta'lif al-ahadits, ya, metode dalam menyusun hadis. Nah, tapi uniknya Musnad al-Imam Abi Hanifah ini tidak disusun oleh Imam Abu Hanifah sendiri, ya. Jadi disusunnya oleh ulama setelah Imam Abu Hanifah bernama al-Imam Abi Nu'aim Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani. Ya, Imam Abi Nu'aim Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani al-Mutawaffa sanata 430. Jadi Imam Abu Hanifah ini wafat abad kedua Hijriah, sedangkan penyusunnya adalah Imam Al-Asfahani yang tentunya punya sanad kepada hadis-hadis yang nanti dinisbatkan musnadnya kepada Imam Abu Hanifah yang wafat pada abad ke-5 Hijriah, yang 430 Hijriah. Nah, Imam Abu Nu'aim ini termasuk, ya, sosok ulama hadis yang cukup terkenal, masyhur. Ya, beliau juga punya kitab, kalau tidak salah kitab beliau Mustakhraj, Al-Mustakhraj Al-Sahihain. Itu Imam Abu Nu'aim, ya.
kemudian juga punya kitab hadis Hilyatul Aulia dan seterusnya. Nah ini penyusun kitab Musnadul Imam Abi Hanifah. Ya sama seperti misalnya Ahkamul Quran misalnya ya, kitab Ahkamul Quran yang itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, kumpulan-kumpulan pendapat Imam Syafi'i terkait dengan tafsir ayat-ayat hukum. Nah, tapi yang menyusun bukan Imam Syafi'i langsung, yang mengumpulkan bukan Imam Syafi'i langsung, yang mengumpulkan Imam Baihaqi misalnya melalui sanad yang beliau terima sampai ke Imam Syafi'i. Jadi Musnadul Imam Abi Hanifah ini disusun oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dengan sanadnya yang langsung tersambung kepada Imam Abi Hanifah. Dan Imam Abi Hanifah ya punya sanad hadis yang nanti tersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hanifah ini ya dikumpulkan menjadi satu, dipilihlah metode musnad untuk mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hanifah ya oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Baik, rahimahumullah taala. Tahqiq wa ta'liq ya hadzal kitab haqqaqahu Nazar Muhammad Al-Faryabi. Yang mentahqiq adalah Nazar Muhammad Al-Faryabi dan taba'ahu Maktabatul Kautsar. Jadi ditahqiq oleh Nazar Muhammad Al-Faryabi dan diterbitkan oleh Maktabatul Kautsar. Dan juga ini merupakan At-Taba'atul Ula, ya, cetakan pertama. Jadi bisa kita dapatkan informasi yang cukup lengkap ya awal-awal diterbitkannya kitab ini untuk proses tahqiqnya tentunya. Ya dicetak pada tahun 1994 Masehi atau 1415 Hijriah. Ya, oleh Maktabatul Kautsar yang bertempat di Riyadh, ya, Saudi Arabia. Baik. Naqra ya talibat. Awalul syai' ya ba'da bayan an unwan al-kitab thumma hunaka al-muqaddimah allati qaddamaha muhaqqiqul kitab ya Syekh Nazar Muhammad Al-Faryabi. Ya, muqaddimah dari muhaqqiq kitab yang ditulis pada tahun 1415 Hijriah, 1 Muharram. Ya. Qala al-muhaqqiq Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Fa inna kitaba Musnadil Imami Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah al-mutawaffa sanata 150 alladhi min ta'lif wa jam'il Imam Al-Hafidh Abi Nu'aim Ahmad ibn Abdullah Al-Asbahani al-mutawaffa sanatu 430. Jadi kitab Musnad Imam Ahmad itu ta'lif wa jama' ya dikumpulkan disusun oleh Imam Abi Nu'aim Ahmad ibn Abdullah ya Al-Asbahani atau yang dikenal dengan nama Abu Nu'aim Al-Asbahani atau Al-Asbahani dibaca dua itu. Ya. Yatamayyazu bimazaya la tatawafar fil masanid al-matbu'ah al-ukhra lil Imam Abi Hanifah rahimahullah taala. Memiliki keistimewaan yang tidak ada pada musnad-musnad lain yang dicetak dan dengan nama Musnad Imam Abi Hanifah. Artinya begini ya talibat. Musnad Imam Abi Hanifah ini rupanya ya ada banyak versi. Ya. Jadi Musnad Abi Hanifah ini banyak versi. Nah, salah satu versi yang cukup baik menurut sang muhaqqiq adalah versi yang disusun oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Mungkin nanti akan kita temukan informasi tentang versi-versi Musnad Imam Abi Hanifah lewat jalur taklif yang lainnya. Tapi beliau mengatakan bahwa ini musnad yang memiliki keistimewaan yang tidak ada pada versi yang lain. Wa dzalika anna Aba Nu'aim rahimahullah bazala juhudan katsiratan li jam'i turuqil hadits wa dzikril mutabi'at wasyawahid ma'a bayanil ikhtilaf wal ilal al-waridah fil hadits. Nah, rupanya keistimewaannya itu yang paling utama adalah karena Imam Abu Nu'aim bukan hanya menyambungkan sanadnya kepada Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah sampai kepada Rasulullah dalam suatu hadis, ya. Tapi juga melakukan semacam penelitian di atas berbagai macam jalur hadis yang itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah sampai ke Rasulullah. Apakah lewat unsur mutaba'at dan syawahid? Mutaba'at dan syawahid ini istilah untuk menyebut hadis-hadis lain ya yang yang menjadi hadis-hadis yang bisa berfungsi untuk menguatkan kualitas suatu hadis yang menjadi hadis pokok ya atau bisa jadi untuk semacam pembanding
Jadi ada istilah dalam ilmu hadis itu mutaba'at dan syawahid. Ya, jadi mutaba'at syawahid itu istilah untuk hadis lain yang kemudian memiliki pengaruh terhadap hadis yang sedang ditakhrij misalnya. Mabayanil istilah, dan juga dilakukan kajian atas perbedaan antara hadis asal dengan mutaba'at dan syawahidnya, wal ilal al-waridah fil hadis, ataupun ada dari sisi kelemahan-kelemahan hadisnya. Nah, ini kelemahan misalnya dari sisi sanadnya ataupun dari sisi matannya. Jadi artinya Imam Abu Nu'aim ini bukan hanya sekedar ya menyusun berdasarkan musnadnya saja atau berdasarkan sanadnya sampai Rasulullah, tapi juga melakukan semacam koreksi dan penelitian. Nah, ini yang menjadikan musnad Imam Ahmad, misalnya musnad Imam Abu Hanifah yang ditaklif oleh Abu Nu'aim memiliki satu keistimewaan dibandingkan versi musnad Imam Abu Hanifah lainnya. Ya, Qala Al-Faryabi wa qad aishtu ma'al kitab radahan min az-zaman bahitan an nusakhin ukhra lahu. Walakin hadhihi nuskha allati i'tamadtu 'alayha hiya an-nuskha al-wahida allati dhakartu biha. Nah, kata Syekh Al-Faryabi menginformasikan bahwa ya manuskrip yang beliau kaji ini hanya satu-satunya ini aja ya manuskrip yang bisa dia lakukan tahqiq ya. Jadi tidak ada pembanding dari manuskrip yang lain. Wala takhlu min tahrifat wa akhta wa badaltu juhdi fi muraja'atiha rajian min Allah an yaj'ala amali hadha khalisan liwajhihil karim wa yanfa'u bihil mushtaghilina bi sunnatil musyarrafa wa muhibbiha wallahul muwaffiq. Jadi informasi dari kitab yang diterbitkan oleh Maktabatul Kautsar ini rupanya hanya berasal dari satu nuskhah ya, berasal dari satu manuskrip yang dikaji oleh Syekh Al-Faryabi dan tidak ada pembanding dari manuskrip yang lain. Ya wallahu alam, nanti kalau misalnya di terbitan kedua seperti kitab Al-Ahadits Tiwal kemarin yang kita bahas itu kan terbitan yang kedua ya atau ba'atsaniyah yang kemudian pada terbitan yang kedua rupanya sang muhaqqiq menemukan nuskhah lain yang menjadi pembanding. Tapi ini karena merupakan terbitan pertama ya maka bisa jadi ya satu-satunya tadi manuskrip, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kajian kelanjutan dari kajian ini. Baik, ini muqaddimah dari muhaqqiq al-kitab yaitu Syekh Mazhar Muhammad Al-Faryabi. Cuma ba'da al-muqaddimah ya zakara Syekh Al-Faryabi tarjamah dari Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani. Kita agak sedikit akhirkannya ya talibat untuk tarjamatul imam. Kita nanti kalau waktunya ada tersisa kita akan baca ulang. Kita langsung kepada proses tahqiqnya, at-ta'rif bil kitab. Nah, ini kita masuk kepada at-ta'rif bil kitab. Ya. Jadi pengenalan atas kitab yang ditahqiq ini. Al-masanid allati ruwiyat 'anil Imam Abi Hanifah. Ya, al-masanid jam'u musnad. Ya, jadi gini, ya talibat. Musnad itu ya sederhananya musnad itu adalah kumpulan hadis ya yang dikumpulkan melalui atau kumpulan hadis yang dikumpulkan ya berdasarkan rawi. Nah, jadi bukan berdasarkan tema-tema tertentu. Ya, kalau misalnya di Al-Jami' As-Sahih dari Imam Bukhari atau misalnya dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud misalnya, maka hadis-hadisnya disusun berdasarkan tema-tema, apakah tema akidah ataupun tema fikih misalnya. Jadi hadis-hadis seputar iman, hadis seputar sholat, hadis seputar adab, seputar zuhud ya. Hadis seputar maghazi, hadis seputar manaqib. Nah, itu disebut dengan al-jami' atau disebut dengan sunan dan dengan nama-nama yang lain. Tapi kalau musnad ya, itu adalah hadis yang dikumpulkan berdasarkan rawi. Jadi satu rawi misalnya meriwayatkan berapa hadis. Nah, itu satu musnad namanya. Jadi kemudian nanti musnad kedua rawi siapa misalnya mengumpulkan atau dia meriwayatkan beberapa hadis dikumpulkan dalam rawi yang kedua. Maka nanti ketika kita sebut musnad, ya di dalamnya akan terdapat banyak musnad yang jamaknya masanid. Nah, tapi yang uniknya kalau kita baca kitab musnadnya Imam Abi Hanifah ini, ya rupanya musnadnya ini disusun berdasarkan ya berdasarkan rawi yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Abi Hanifah. Jadi bukan dikumpulkan berdasarkan nama-nama sahabat ya yang menjadi rawi pertama gitu dari periwayat hadis Nabi SAW. Nah, ini beda dengan musnad Imam Ahmad bin Hanbal misalnya yang masyhur ya. Ya, kalau musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu malah disusun berdasarkan rawi-rawi dari kalangan sahabat yang menjadi rawi pertama. Jadi musnad misalnya Al-Khulafa Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kemudian musnad
apa namanya as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, yang musnadnya Abdullah bin Mas'ud, musnadnya siapa Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian nanti musnad Ansor, ya musnad. Pokoknya berdasarkan rawi-rawi pertama yang langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW. Nah itu musnad Imam Ahmad ya. Tapi nanti kalau kita baca di musnadnya Imam Abu Hanifah yang disusun oleh Imam Abu Nuaim al-Asfahani, itu malah mirip seperti kitab Mu'jamnya Imam Tabrani, yaitu disusun berdasarkan nama-nama rawi yang apa namanya yang diambil riwayatnya oleh Imam Abu Hanifah. Jadi rawi yang paling bawah gitu malah, bukan rawi yang paling atas. Nah ini kalau sebenarnya kita lihat dalam kitab-kitab mustalah hadis ya, sebenarnya metode yang seperti ini lebih tepatnya disebut dengan mu'jam. Ya. Karena mu'jam itu kumpulan hadis yang diriwayatkan bukan dari rawi yang pertama, tapi rawi yang paling bawah, yang nanti diriwayatkan oleh yang atau diambil oleh yang yang kita sering sebut dengan istilah akhrajahu, atau yang kita sering sebut dengan istilah rawahu misalnya. Rawahul Imam Abu Hanifah an fulan siapa, atau yang mengatakan haddatsana fulan siapa misalnya. Nah, itu yang paling bawah. Itu lebih tepat sebenarnya disebut dengan mu'jam. Sedangkan kalau yang dari kalangan sahabat disebut dengan musnad. Tapi Allah alam, nah ini Imam Abu Nuaim al-Asfahani menyebutnya dengan nama al-musnad. Tapi isinya sebenarnya bukan berdasarkan rawi-rawi dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, al-muhim ya, yang dimaksud dengan al-masanid jamak dari musnad adalah hadis-hadis yang dikumpulkan berdasarkan rawinya, ya, bukan berdasarkan tema-tema tertentu, apakah terkait akidah atau terkait dengan fikih. Allati ruwiyat 'anil Imami Abi Hanifah rahimahullah taala 15 musnadan. Jadi jumlahnya itu ada 15 musnad. Artinya ada 15 nama rawi ya yang itu hadis mereka yang mereka riwayatkan dari rawi-rawinya sampai ke atas Rasulullah, ya berdasarkan sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah, Imam Abu Nuaim al-Asfahani yang mengumpulkan musnad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya ini hanya 15 rawi. Jadi 15 rawi yang diterima oleh Imam Abi Hanifah. Tapi bisa jadi yang dimaksud dengan musnad di sini juga tidak keliru ya. Karena kalau misalnya diambil dari Abi Hanifah, ya berarti kemungkinan besar bisa langsung yang diambil adalah sahabat atau tabi'in. Karena Abi Hanifah ini termasuk sosok ulama yang diperselisihkan apakah dia termasuk tabi'in atau termasuk atba'ut tabi'in gitu ya. Jadi kalau misalnya yang Imam Abu Hanifah riwayatkan adalah sahabat, ya berarti musnad seperti yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Tapi kalau misalnya yang diriwayatkan adalah dari tabi'in, nah maka ya ini sebenarnya bisa disebut dengan mu'jam. Tapi karena mungkin terlalu dekatnya hubungan sanad antara Abu Hanifah sampai ke Rasulullah yang mungkin cuma dilewati 2 atau 3 orang ya, tabi'in, sahabat atau atba'ut tabi'in yang masanya, kemudian tabi'in dan sahabat, bisa dikatakan maka penggunaan istilah musnad ini lebih bisa diterima juga. Baik, karena Imam Abu Hanifah ini cukup dekat masanya dengan Rasulullah SAW. 150 Hijriah ya kurang lebih sekitar 1,5 abad lah. Baik, ba'duha madbu'ah wa ba'duha lam yatimmul usur 'alaiha hatta al-an. Sebagian dari musnad-musnad atau versi musnad Imam Abu Hanifah ini ada yang sudah dicetak, ada yang belum ditemukan. Diinformasikan dalam kitab-kitab sejarah tapi belum ditemukan manuskripnya. Waqad jama'aha al-Imam Abul Muayyid Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi fi kitab Asmahu Jami'ul Masanid. Rattabaha 'alal abwab ya. Maaf, saya keliru tadi. Berarti yang dimaksud dengan 15 musnadan ya ada 15 musnad, itu maksudnya adalah bukan tabi'in atau sahabat yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Abu Hanifah ini. Jadi dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah banyak gitu. Tapi yang dimaksud dari 15 ini adalah versi musnad Imam Abi Hanifah. Ya, versi dari musnad Imam Abi Hanifah, nah ini ada sampai berjumlah 15. Tapi di antaranya ada yang sudah dicetak, ada yang sudah ditahqiq, dan ada di antaranya yang belum ditemukan manuskripnya. Dan semuanya itu dikumpulkan, ya 15 musnad ini tadi, oleh Imam Abu Muayyid Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi fi kitab Asmahu Jami'ul Masanid. Rattabaha 'alal abwab wa hadzafa al-muqarrar thumma awrada al-hadis wa dzakara wujudahu fi hadhihi al-masanid wa min ayyi tariqin ruwiya anhum wal masanidul khamsa asyrah hiya. Jadi dikumpulkan oleh Abu Muayyid al-Khawarizmi ya, dalam kitab Jami'ul Masanid. 15 versi dari musnad Imam
Abi Hanifah rahimallahu taala. Ya. Nah, 15 versi itu adalah Al-Musnadul Awal, Musnad Abi Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Ya'qub Al-Harithi Al-Bukhari an Abi Hanifah. Nah, jadi versi pertama dari siapa yang namanya Abdullah ibn Muhammad ya Al-Harithi Al-Bukhari an Abi Hanifah. Kemudian versi yang kedua Musnad Abil Qasim Tolhah, ini namanya Abdullah bin Muhammad Al-Bukhari. Yang kedua Talhah ibn Muhammad ibn Ja'far Al-Adl Al-Ma'ruf bin Nafar an Abi Hanifah. Musnad yang ketiga Abi Nuaim Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Asbahani anhu, yakni an Abi Hanifah. Nah, inilah yang yang versi yang keempat inilah yang kita baca ya, sekarang. Kemudian yang kelima Musnad Abi Bakar Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Muhammad ibn Abdullah Ansari Al-Ma'ruf bil Qadi bi Maristan anhu an Abi Hanifah. Al-Musnad Sadis Musnad Abi Ahmad Abdullah ibn Adi Al-Jurjani Al-Hafidh ya an Abi Hanifah. Musnad Sabi yang ketujuh Musnadul Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i ya sahib Abi Hanifah. Ini Al-Hasan ibn Ziyad termasuk tokoh ulama fikih dari mazhab Hanafi yang menjadi murid sekaligus rekan Abi Hanifah ya, anhu. Kemudian Musnad Al-Qadi Abil Hasan Al-Asnani anhu an Abi Hanifah. Kemudian Musnad Abi Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid ibn Khalid Al-Kilai anhu an Abi Hanifah. Kemudian Musnad yang ke-10 Abi Abdullah Al-Husain ibn Muhammad ibn Qasrul Balkhi an Abi Hanifah. Lalu yang ke-11 Musnad Abi Yusuf. Nah, ini juga tokoh ulama mazhab Hanafi yang cukup terkenal ya. Imam Al-Qadi Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim sahib Abi Hanifah anhu. Jadi meriwayatkan juga hadis-hadis dari Imam Abi Hanifah. Begitu juga masyhur nih Musnad Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ya an syaikhihi Abi Hanifah. Ya. Tokoh-tokoh besar semua ini yang meriwayatkan, termasuk murid-murid terkenal beliau Abu Yusuf Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani min Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i ya. Kemudian Musnad Hamad ibn Abi Hanifah anhu. Nah, termasuk anaknya. Imam Abu Hanifah punya anak namanya Hamad. Nah, ini tabarrukan dengan nama gurunya. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Hamad ibn Salamah. Anaknya diberi nama Hamad juga. Ya, tabarrukan dengan nama guru dari Imam Abu Hanifah anhu. Nah, beliau juga meriwayatkan ya sanad hadis-hadis berdasarkan Musnad Imam Abi Hanifah. Dan juga Musnad yang kedua dari Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Ya, Musnad lainnya Muhammad ibn Hasan Syaibani riwayat tsaniyah an Abi Hanifah. Dan yang terakhir yang nomor 15 Musnad Abil Qasim Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Awwam As-Sa'di ya an Abi Hanifah. Jadi ada 15 versi dari versi-versi Musnad Imam Abi Hanifah ya. Dan diantaranya adalah diriwayatkan oleh guru-guru seniornya, bahkan termasuk murid dari Imam termasuk anak dari Imam Abi Hanifah. هذه هي المسانid التي رويت عن أبي حنيفة رحمه الله ولكنها عرفت بأسماء جامعيها وهذا المسند الذي هو من جمع وتأليف أبي الحافظ وتأليف الحافظ أبي نعيم الأصفهاني ينشر لأول مرة وقد تميز عن سائر المسانid المرفوعة بذكر المتابعات والشواهد وجمع الطرق وبيان العلل الواردة فيه. Nah, ini yang seperti tadi sudah kita sebutkan ya oleh dalam Muqaddimah Al-Faryabi bahwa keistimewaan dari Musnad Abu Nuaim Al-Asfahani dibandingkan 14 musnad yang lain adalah dari sisi penelitian atas hadis-hadisnya yang mutaba'ah, syawahid dan seterusnya. Wa yujadu lil kitab nuskha wahidah fi ma'lam wa kuntu as'al al-bahithin wal muhaqqiqin alladhina yashtagiluna fi tahqiq at-turath an wujudi nusakh ukhra lil kitab falam ahtadi ilaiha hatta al-an. Siwa hadhihi nusqa allati i'tamadna fi tahqiq li ikhrajiha ila an-nur. Jadi seperti yang tadi disebutkan juga dalam muqaddimah bahwa sang muhakkik ya tidak menemukan manuskrip lain ya, kecuali hanya satu manuskrip ya yang dia tahqiqin. Ini informasi manuskripnya. Wa hadhihi nusqah min mahfuzat maktabatu Sirai Ahmad As-Salis di Turki ya. Jadi nusqah yang dia tahqiq ya ada di Turki dari maktabah Sirai Ahmad. Direkam nomor manuskrip yang tercatat dan nomor yang terdaftar. Watujad nuskhah musawwarah minha fi maktabah al-alamah al-muhaddits baqiyatus salaf Hamad ibn Muhammad al-Ansari hafizahullah wa baraka fi umrih. Juga ada nuskhah lain yang sama ya di
maktabahnya al-Alam al-Muhaddits Ahmad bin Muhammad al-Ansari. Baik. Jadi terdaftar di nomor 365. Ada dua awraqiha, jumlah lembaran manuskripnya 60 waraqah ya, dengan rata-rata adalah sekitar 27 baris ya. Lalu tahun manuskrip 1540 ya, namanya jauh 100 tahun setelah ditulis oleh Imam Abu Nu'aim al-Asfahani. Dan nasikh yang menulisnya adalah Ahmad ibn Muhammad al-Zahiri kama ja'a fi akhiril maktutah. Jadi yang menulis Musnad al-Imam Abi Hanifah ya, yang disusun oleh Abu Nu'aim al-Asfahani ini bukan langsung Imam Abu Nu'aim ya, tapi seorang nasikh ya pada tahun abad ke-6 Hijriah 540, namanya Ahmad ibn Muhammad al-Zahiri. Dan Ahmad bin Muhammad al-Zahiri ini bukan penulis, bukan penyusunnya. Jadi bedakan ya yang terlibat antara muallif dan nasikh ya. Muallif itu ya Imam Abu Nu'aim al-Asfahani ya. Tapi untuk yang menasikh, yang menulis ya, yang menulis manuskripnya adalah orang lain di sini, itu Ahmad bin Muhammad al-Zahiri. Dan Imam Abu Nu'aim al-Asfahani ya menyusun Musnad Imam Abu Hanifah tadi berdasarkan sanadnya, disusun melalui sanad beliau sendiri. Lalu kemudian ya mungkin di masa beliau sudah ada yang menasakh gitu ya, tapi tidak dikenal, terus dinasakh oleh generasi berikutnya, sampai yang masih bisa kita baca hari ini adalah tulisan tangan pada abad ke-6 Hijriah oleh Ahmad bin Muhammad al-Zahiri ya. Ini sebagaimana yang tertulis di akhirul maktutah. Jadi ada keterangan di akhir manuskrip bahwa ini ditulis oleh Ahmad bin Muhammad al-Zahiri. Nah ini kopian dari maktutahnya, dari manuskripnya. Surah minas safatul ula lil maktutah ya. Kemudian ini apa ini? Surah minas safatul akhirah. Nah, ini halaman terakhir dari al-maktutah. Berat juga harus ditahqiq ini. Ada bisa bacanya ya, Akhwat? Siapa yang mengkaji kitab ini? Di antara kalian siapa yang mengkaji kitab, yang melakukan review atas kitab ini? Ada nggak di Zoom? Ada nggak? Nggak ada? Sepertinya nggak ada, Ustaz. Saya ini sulit membacanya. Nah, jadi ini informasi terkait dengan kitab yang ditahqiq ya oleh Syekh Al-Faryadi. Kemudian baru masuk kepada Musnadul Imam Abi Hanifah. Ini masuk ke dalam musnadnya. Kita baca muqaddimah dari Imam Abu Nu'aim saja dulu. Nah, muqaddimah dari Abu Nu'aim. Imam Abu Nu'aim mengatakan, qala Syekh Al-Hafidz Abu Nu'aim Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ishaq al-Isbahani. Dzikru man taha ilaina min masanid. Nah, ini mulai hasil tahqiq ya. Ini isi dari manuskrip yang ditahqiq. Ya, dzikru man taha ilaina min masanid haditsil Imam Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi faqih ahli al-Iraqi wa muftihim rahimahullahu taala. Nah, ini pernyataan atau muqaddimah dari Imam Abu Nu'aim al-Asfahani. Jadi menjelaskan tentang intaha ilaina ya, sanad dari hadis-hadis yang diambil atau dikumpulkan dari Musnad Imam Abi Hanifah. Karena Abu Hanifah maula Taimullah ibn Sa'labah ibn Bukair ibn Wa'il. Nah, ini Imam Abu Nu'aim al-Asfahani dalam muqaddimahnya langsung ya menjelaskan biografi dari sang Imam Abi Hanifah. Nah, kita lewati saja ya. Intinya kita temukan bahwa di muqaddimahnya beliau menjelaskan tentang biografi Imam Abi Hanifah. Sedikit beliau sampaikan di sini ya, maula li Bani Baghal wa kana awwalu amruhu khazazan. Ya, terus ini kisah dari kehidupan Abu Hanifah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sanad-sanad ya yang menjelaskan tentang sedikit biografi dari Imam Abu Hanifah. Haddatsana bidzalika. Ya, kami riwayatkan tentang kisahnya tadi dari Abu Ali Muhammad ya Ibn Ahmad Ibn Hasan dan seterusnya. Ini begitu juga beberapa hadis ya yang beberapa riwayat yang terkait dengan sanadnya terkait dengan biografi Imam Abi Hanifah ya. Sampai kemudian informasi tentang wafatnya Imam Abu Hanifah pun ada riwayatnya ya. Haddatsana Abu Muhammad Ibn Hayyan ya sana Muhammad atau haddatsana Muhammad Ibn Abdullah Ibn Rustah ya haddatsana Muhammad Ibn Abdullah Abu Zaid Abdurrahman Ibn Mus'ab qala matan Nu'man Imam Abu Hanifah yang dimaksud Nu'man ya sanata 50 wa 100 tahun 150 Hijriah wa kan ahadu man yad'u ila muwalati baiti Rasulullah wa ila nusratihim wa ila mutaba'atihim fi dzalika. Baik, jadi
sampai tentang wafatnya Imam Abu Hanifah pun disebutkan sanadnya. Begitu juga ini informasi terkait dengan wafatnya beliau. Lalu halaman berikutnya ini belum masuk ya, belum masuk kepada musnad hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Wa min akhbarihi. Nah, beberapa informasi lainnya terkait dengan Imam Abu Hanifah yang diterima lewat riwayat-riwayat yang bersanad kepada Imam Abu Nuaim al-Asfahani. Ya, min akhbari Abi Hanifah. Misalnya keilmuannya dan seterusnya, ini kita lewat saja. Ini min akhbari Imam Abu Hanifah melalui riwayat. Jadi belajar riwayat tentang para ulama pun sebenarnya diterima lewat sanad gitu ya, bukan hanya hadis Rasulullah, bahkan biografi sang ulama pun ada sanadnya. Nah, ini kalau ingin mengetahui bagaimana para ulama kita menjaga ya sejarah dan peradaban masa lalu yang semuanya menggunakan sanad, bukan hanya menjaga hadis Nabi ya, tapi juga menjaga ilmu-ilmu para ulama ya. Kemudian zikru man ra'a minas sahabah wa rawa anhum. Nah, ini kemudian informasi yang bersanad terkait dengan sahabat ya, yang diriwayatkan ditemui oleh Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Anas bin Malik wa Abdullah ibn Harith ibn Juz' az-Zubaydi, penyukal Abdullah bin Abi Awfa al-Aslami. Nah, ini dua sahabat Nabi yang ditemui oleh Imam Abu Hanifah, berarti termasuk tabi'in. Waqtalafu wafati Anas bin Malik kila. Nah, ini kisah tentang Imam Anas bin Malik dan Abdullah bin Abi Awfa al-Aslami tadi ya, dan riwayatnya masing-masing. Baik, wa amma riwayatu an Abdullah ibn al-Harith ibn Juz' az-Zubaydi yang tadi yang nama lainnya adalah Abdullah bin Abi Awfa al-Aslami ya, lahu suhbah. Nah, ini Abdullah bin Harith ini sahabat yang ditemui oleh Imam Abu Hanifah ya. Nah, ini riwayat hadis yang diterima oleh Imam Abu Hanifah dari sahabat Abdullah ibn al-Harith. Nah, maka sekali lagi bisa ditegaskan bahwa beliau termasuk seorang tabi'in. Ini hadis-hadis yang diterima oleh Imam Abu Hanifah ya, yang beliau terima dari dari Abdullah ibn al-Harith. Coba kita lihat sanadnya, ada nggak di sini sanad Imam Abu Hanifah. Haddatsana Muhammad, ini haddatsana yang mengatakan adalah Imam Abu Nuaim al-Asfahani ya. Haddatsana yakni Imam Abu Nuaim al-Asfahani, Muhammad ibn Amr ibn Sulam al-Amali. Terus nanti temu nama Imam Abu Hanifah tidak? Ada Abdullah bin Abu Ali. An Abi Yusuf qala. Nah, ini ya. Sami'tu Abi Hanifah. Jadi sanad dari Abu Nuaim al-Asfahani sampai ke Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah bercerita ya terkait dengan pertemuannya dengan Abdullah ibn al-Harith. Ya, jadi di sini ketemu dari Imam Abu Nuaim, ada sanadnya sampai Abu Hanifah. Abu Hanifah kemudian ketemu dengan Abdullah ibn al-Harith yang tadi seorang sahabat. Baik, kemudian riwayat yang lain Abu Nuaim al-Asfahani meriwayatkan ya sana Sufyan ats-Tsauri, haddatsana Sufyan ats-Tsauri an abihi an jaddihi an Ziyad ibn al-Harith as-Saidani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana buat Imam Abu Hanifah Muhammad ibn al-Qasim bin Hashim sana abi atau haddatsana abi enggak ditemukan ya, mana yang nama Imam Abu Hanifah. Baik. Intinya ini contoh atau dua hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah yang ditemukan jalurnya sampai ke sahabat. Berarti Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Nah, baru halaman ke-27 masuk kepada musnadnya ya. Jadi musnad Imam Abu Hanifah dimulai dari halaman 27 ya. Dimulai dari rawi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dengan nama Muhammad. Jadi kata Imam Abu Nuaim, man ismuhu Muhammad. Bada'na bi dzikrihi tasyarrufan bi dzikrihi bi dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faminhum ya Abu Hanifah an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi Muhammad yang ya terlibat saya tanya, yang dimaksud dengan Muhammad ini sih siapa? Masyhurnya namanya siapa? Anak dari Ali Zainal Abidin, ayah dari Ja'far As-Shadiq. Terkenalnya namanya siapa? Ada tahu nggak? Hah? Terlibat? Antunna? Nggak tahu Ustaz. Pernah dengar nama Muhammad Al-Baqir? Ya Ustaz. Hah? Pernah dengar nggak Muhammad Al-Baqir? Nggak kenal. Nah, ini termasuk
termasuk tokoh ya Nah, kalau kita sih menganggapnya Ahlussunnah ya. Semua keluarga Nabi itu Ahlussunnah. Tapi kalau kalangan Syiah itu menganggap ini tokoh besar dari kalangan Syiah. Ya, jadi Abi Ja'far. Ja'far itu maksudnya Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq itu kan yang disebutkan oleh kalangan Syiah sebagai mazhab Ja'fari. Ya, walaupun Abu Ja'far As-Shadiq termasuk ahli sunnah sebenarnya ya. Ja'far As-Shadiq, ayahnya namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir termasuk ulama besar ini. Ya, dan pernah berinteraksi dengan Abu Hanifah. Beliau anak dari Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin adalah anak dari Al Husain yang selamat dari pembantaian di Karbala. Ya, jadi ketika di Karbala ada perang, nah itu diantara yang sebenarnya ada di medan perang adalah Ali Zainal Abidin. Tapi beliau selamat karena saat itu beliau sakit di kemahnya, jadi tidak ikut terbunuh. Tapi ayahnya Al Husain ibn Ali terbunuh di perang Karbala. Nah, Husain salah satu anak dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini jalur ahli bait ya, dan tadi seperti disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, Imam Abu Hanifah termasuk seorang ulama yang condong ya kepada ahli bait Nabi dalam urusan politik. Ya, makanya beliau termasuk yang mendukung beberapa peperangan yang melibatkan antara Bani Umayyah dengan ahli bait. Ya, misalnya seperti perang antara Hisham bin Abdul Malik dengan Zaid ibn Ali, ya, saudara Muhammad. Zaid ibn Ali itu pernah memberontak kepada Hisham bin Abdul Malik. Nah, Imam Abu Hanifah mendukungnya dengan cara memberikan bantuan harta. Jadi Imam Abu Hanifah termasuk terkenal dekat dengan ahli bait Nabi SAW. Maka di sini orang pertama oleh Imam Abu Nu'aim yang disebutkan musnadnya adalah musnad dari Muhammad Al-Baqir. Dan musnad-musnad yang lain ya yang namanya adalah Muhammad. Nah, ditemukan Muhammad mana nih? Abu Hanifah, Abi Zur, Muhammad ibn Muslim. Jadi yang awal-awalnya namanya Muhammad. Kemudian nanti contoh lain misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan ini Muhammad ibn al-Munkadir. Nah, ini ulama masyhur ya, Muhammad ibn al-Munkadir. Terus ya, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Nah, jadi setiap rawi-rawi yang diterima hadisnya oleh Imam Abu Hanifah dengan nama Muhammad didahulukan. Muhammad bin Abdurrahman, ya, kemudian Muhammad ibn Ishaq. Nah, terus nanti ketemu dengan nama yang lain, baru masuk ke nama-nama setelah habis nama Muhammad, baru kemudian masuk ke nama-nama yang diawali dengan huruf alif, ba, ta, ya, jim, ha, ho. Nah, jadi setiap rawi-rawi yang namanya diawali dengan huruf hijaiyah ini. Misalnya setelah nama Muhammad alif. Nah, halaman 50 misalnya. Nah, alif Ibrahim ibn Abdurrahman, ya. Ibrahim ibn Muhammad. Kemudian misalnya siapa lagi yang hurufnya ba, misalnya 62. Jadi intinya disusun berdasarkan nama-nama rawi yang dibuat berdasarkan urutan abjadiyah, ya, Bilal ibn Abi Bilal. Tapi dimulai dengan nama Muhammad sebagai bentuk tasyarrufan atau tabarukan dengan nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti ada juga yang ditemukan huruf mim. Nah, huruf mim misalnya, tapi bukan Muhammad, misalnya mim ya 220. Mim 220 misalnya. Nah, Mansur ibnil Mu'tamar. Ya, kemudian ada lagi Mansur ibn Diyab, Mansur ibn Zazan Al-Wasiti. Ya, Abu Nadar Muharib ibn Disar. Nah, seterusnya. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan istilah musnad ya, kawan. Jadi musnad itu intinya hadis-hadis yang diriwayatkan tapi dibuat per babnya itu lewat nama rawi. Ya, apakah rawi yang teratas yaitu sahabat misalnya, maka ada Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Ali, ya, atau misalnya dari rawi yang langsung bertemu dengan sang pentahrid hadis, ya, yang bertemu langsung dengan perawi hadis. Ya. Imam Bukhari misalnya, Bukhari ini siapa yang beliau riwayatkan hadisnya dari fulan. Nah, itu kemudian dikumpulkan hadis-hadis itu dijadikan satu musnad. Bisa jadi isi hadisnya nanti sama mungkin dengan hadis yang lain di musnad yang lain gitu kan. Karena suatu hadis tidak hanya satu orang yang mendengarkan, bisa jadi ada didengarkan oleh orang yang lain gitu. Tapi yang menjadi kepentingannya bukan pada matan hadisnya, tapi pada musnadnya. Nah, ini beda misalnya dengan di bentuk penulisan hadis lain misalnya yang terkait dengan bab, ya, bab fikih, bab akidah. Nah, itu bisa jadi malah tidak banyak terulang gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau berdasarkan musnad jadi sangat banyak terulang. Makanya musnad Imam Ahmad itu cukup tebal ya, cukup luas itu hadisnya cukup banyak ya, karena bisa saja berulang dari hadis yang sama tapi rawinya berbeda. Ya.
Ini kitab musnad atau disebut juga dengan mu'jam. Ini antara musnad dan mu'jam itu dua istilah yang sama. Itu cara metodenya adalah mengumpulkan hadis berdasarkan nama-nama dari rawi yang diambil hadisnya oleh sang penyusun kitab hadis tersebut. Tapi ya talibat rubbama naktafi huna, dan untuk tarjamatul Imam Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani sepertinya tidak kita baca, tidak sempat kita baca. Kaji saja nanti oleh yang mereview. Ya, ini sedikit biografi tentang Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah taala. Kalau untuk biografi dari Imam Abu Hanifah maka bisa ditemukan lewat sanad riwayat yang disebutkan oleh Abu Nu'aim tadi ya. Dan tapi itu sudah masuk dalam tahqiq kitab, ya, sudah masuk dalam kitab yang ditahqiq oleh Syekh Nazar Muhammad Al-Faryabi. Baik, ya talibat, naktafiuna fi soal atau naktatim? Talibat? Ada pertanyaan? Insyaallah wadis. Oke. Mafi Ustaz. Kita naktatim ya. Naktatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.